Oke, ya. Sudah. Tuh. Ya, sudah live. Jadi hari ini ya 20.40 langsung aja lah ya. Kalau telat harusnya 20.15. Tapi baru kebikin 2000 lagi 20.40 karena makan. Ya, makannya kelamaan barusan dan baru inu baru beresin ini itu jadi baru sampai sekarang. Ya udahlah, kita langsung mulai aja si video. Oke, welcome to baca berita Gulat Live. Sekarang udah episode ketiga. Sebenarnya ya yang episode 1 itu nggak bisa diupload karena apa? Ternyata nggak kerekord suaranya. Saya nggak tahu apakah ketika saya live nggak kerekord sama sekali atau gimana gitu. Jadi cuman mimik mukanya aja yang kelihatan. Nggak tahu lah gimana. Tapi intinya memang kalau pas episode yang pertama itu beritanya nggak terlalu banyak yang penting. Ya, yang paling penting itu paling bahasnya itu cuman Wyatt Six. Nah, itu pun karena udah cukup lama juga, jadi teman-teman sebenarnya udah bisa cek sendiri Wyatt Six itu apa aja, beritanya seperti apa, dan ada perkiraan membernya siapa aja dan kenapa bisa seperti itu udah dijelasin. Tapi nanti kita tunggu aja. Besok pasti ada teaser tentang si Wyatt Six ini lagi. Cuman teasernya kayak gimana? Nah, ini kan masih belum tahu. Mudah-mudahan sih ada kejelasan yang lebih cukup, dan kemungkinan kalau misalkan kita ngomongin soal Wyatt Six itu baru bisa keluar di SummerSlam paling cepat. Ya. Saya nggak begitu yakin bisa keluar sebelum SummerSlam. Ya bisa aja sih sebenarnya, cuman tetap aja ujung-ujungnya nanti teasernya buat apa? Buat SummerSlam lagi. Yang mana SummerSlam itu baru bulan Agustus. Masih lama, kita masih ada waktu 3 bulan lagi gitu. Kalau misalkan kita mau tahu si Wyatt Six ini kayak gimana. Ya paling cepat paling ya kira-kira segitulah. Paling cepat tuh 2 bulan dari sekarang. Ya, masih ada teaser-teaser berikutnya gitu. Nanti akan membentuk serangkaian cerita tentang si Wyatt Six ini. Gitu loh guys. Oke, jadi kita baca-baca dulu beritanya. Jadi yang pertama kita baca beritanya itu soal WWE yang katanya ada rencana mau nambah show baru. Ya menurut beritanya. Karena apa? Jadi kalau yang saya baca di sini, WWE baru daftarin hak dagang atas sebuah show baru. Jadi kalau berdasarkan si USPTO itu apa ya? Jadi kayak semacam ya buat inilah. Kalau di kita tuh kayak setara buat lembaga untuk HKI ya, hak kekayaan intelektual. Nah, kalau di Amerika itu namanya USPTO. Itu dia tanggal 17 kemarin baru terdaftar. Ada sebuah ada aplikasi yang masuk itu didaftarin buat namanya WWE Vault. Disebutkan ini adalah sebuah acara untuk gulat dan sudah di ACC, dan kita nunggu ini aja, nunggu tanggal aja untuk diuji sama orang hukum gitu sebelum nanti bisa didaftarkan sebagai hak dagang gitu. Nggak tahu ini fungsinya buat apa kalau buat si Vault-nya karena belum ada kejelasan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini kayaknya sih bakal mirip-mirip kayak show tier C gitu lagi. Jadi kan kalau di WWE tier A-nya itu ada Raw sama SmackDown, tier B-nya itu ada NXT, tier C-nya itu ada Main Event yang di Hulu itu, eksklusif di Hulu, sama Speed eksklusif di Twitter atau X atau whatever namanya. Saya nggak suka nyebut X sampai sekarang, nggak tahu kenapa. Dan ini ada yang terbaru namanya WWE Vault. Rilisnya kapan nggak tahu, dan nggak ada ininya juga, emang nggak ada keterangan fixnya juga kapan rilis, kapan keluar, ini tentang apa, belum ada kejelasannya juga. Cuman yang jelas kalau misalkan di beritanya ini kemungkinan bakal jadi acara baru buat WWE. Ya kita tunggu aja sih. Seenggaknya kan karena tahun ini juga lagi kencang-kencangnya nih program WWE, banyak yang digeser. Kayak nanti buat sisa penghujung tahun itu buat Q4 kuartal 4 di tahun ini, semua show tier A-nya WWE itu ada di USA Network. Jadi baik SmackDown maupun Raw sampai dari Oktober sampai ke Desember 2024 itu ada di USA Network. Jadi sama Fox-nya SmackDown tamat,
Kalau Raw itu masih sama USA Network, jadi kontraknya memang beres di bulan Oktober, tapi di bulan September, tapi diperpanjang secara singkat ya sampai bulan Desember, sebelum nanti Januari fix pindah ke Netflix. Dan nantinya SmackDown eksklusif mulai Q4 2024 itu di USA Network. Sementara buat NXT nanti pindah ke The CW. CW itu channel tier B mungkin, tier B atau tier C-nya Warner Bros. Yang mana Warner Bros adalah punya AEW, Pak. Ya, punya hak siarnya AEW. Sementara AEW gimana kabarnya? Ya, nanti kita bahas di akhir aja ya, jangan bahas di awal. Jadi di akhir saya akan singgung soal ini lagi. Untuk AEW-nya aja. Ini tadi WWE udah saya bahas ya. Terus kita ngomongin soal pemecatan yang terjadi di WWE beberapa waktu kemarin. Ada beberapa nama yang dipecat, memang kebanyakan semuanya sih dari NXT. Dan gak ada yang mengagetkan sebenarnya nama-namanya ini. Kecuali memang ada satu nama yang terakhir yang memang agak heboh aja gitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini saya lihat ada beberapa nama yang dipecat. Salah satu contohnya itu adalah Valentina Feroz dan juga Boa. Itu mereka berdua itu dipecat karena apa? Katanya lebih banyak cedera dan ya lebih banyak rehab aja sehingga nggak efektif gitu. Karena memang kontraknya juga nggak pada sebentar itu. Lebih dari 2 tahun, lebih dari 2 sampai 3 tahun gitu. Di pegulat-pegulat yang dikontrak ini, dan hasilnya apa? Bapuk. Nggak kemana-mana juga. Dan ya akhirnya apa? Ya diputuskan buat dipecat. Dan menurut saya sih nggak ada salah-salahnya amat itu buat dipecat. Karena ya lagi-lagi ngomongin soal WWE juga kan pengen ngeluarin bintang baru cepet-cepet ya. Jadi ini menurut beberapa legend aja bilang 5 tahun tuh udah terlalu lama buat di NXT. Jadi ya udah waktunya harus naik gitu. Mau naik atau dipecat gitu aja. Opsinya cuma 2 itu. Kalau misalkan sudah lebih dari waktu yang ditentukan itu, dan kalau misalkan bisa lebih dari itu dan masih bertahan tuh sebenarnya hoki aja. Emang belum kebagian dipecat atau belum kebagian naik, udah gitu aja. Jadi ya tinggal nunggu opsi 2 itu aja kalau misalkan udah kelamaan. Terus ada beberapa nama lagi, ada Trey Bearhill, itu katanya ada kayak ada konflik internal gitu. Saya nggak tahu konflik internalnya kayak gimana, nggak jelasin juga sih di beritanya soalnya. Nah, tapi ada satu nama yang cukup mengagetkan, yaitu soal Gable Steveson. Gable Steveson teman-teman harusnya udah tahu siapa. Jadi si Gable Steveson ini adalah pemenang medali emas Olimpiade. Cabang apa? Gulat amatir. Waktu di Olimpiade Tokyo dia memang cukup diperhatikan gitu, dan dia berhasil memukau banyak orang. Dan waktu kelar Olimpiade itu Gable itu langsung ditawarin kontrak 2 waktu itu. Ada 2 kontrak yang gede yang nawarin. Ada dari WWE sama dari UFC. Tapi si Gable ngambilnya apa? WWE. Karena apa? Memang dia ada rencana pengen transisi dari gulat amatir ke gulat profesional, yang mana kalau misalkan tawarannya langsung dari WWE kan lebih bagus gitu, dan lebih menjanjikan aja gitu buat dia. Tapi memang kalau misalkan dilihat-lihat gitu, sampai detik ini, sampai detik sebelum dia dipecat lah ya, memang kelihatannya Gable Steveson tidak punya perkembangan yang cukup signifikan dan monoton aja gitu buat dilihat. Bahkan kan kalau matchnya dia cuma satu lawan siapa? Baron Corbin. Baron Corbin itu sama-sama lagi berkembang juga karena dia turun dari SmackDown parah ya, lupa brand dia tuh waktu tahun lalu. Turun ke NXT kan. Ternyata turun ke NXT buat ngembangin lagi. Ring skillnya memang dia merasa kurang gitu. Jadi dia mutusin buat ya balik dulu ke NXT setahun, nggak apa-apa lah. Dan memang sudah naik lagi ke SmackDown dan bagus kan. Bagus banget mainnya. Nah, itu matchnya kurang banget kata saya sih, kayak wah ini gila jelek banget matchnya. Saya waktu itu nonton sebentar, si matchnya itu 5 menit kalau nggak salah, nonton 5 menitan. Emang jelek, emang nggak begitu bagus juga baik buat Gable maupun si Corbinnya itu sendiri. Sehingga ya kalau misalkan banyak orang yang bilang Gable Steveson ini nggak berkembang, ya gimana, emang nggak berkembang kok, mau gimana lagi gitu. Dan seperti biasa ada gitu yang membela-bela
bukan membela sih, lebih ke ngejudge WWE. Siapa Dave Meltzer tercinta, guys. Jadi dia tuh bilang ya sebenarnya tuh Gable tuh udah ada tawaran mending fokus ke amatir dan ya dia persiapan buat Olimpiade, tapi Gable-nya nggak mau karena nggak dibolehin sama WWE-nya. Ya gimana, emang dari awal kan kontraknya eksklusif sama WWE-nya juga, pasti kalau misalkan nggak dirasa penting-penting banget ya emang nggak akan dilepas juga, mau gimana gitu. Jadi seakan-akan si Meltzer ini mau nge-framing WWE karena ya ini aja gitu, karena emang WWE bad gitu. Dia tuh pengen nge-framing kayak gitu, tapi ya faktanya gimana, emang di sini juga nggak bisa sepenuhnya nyalahin WWE, emang Gable-nya juga nggak berkembang gitu. Kalau misalkan lihat di match-nya lawan Corbin juga kan ya udah lebih dari cukup kok buat bilang Gable itu memang masih kurang dari cukup gitu. Dan memang sudah jelas WWE kan pasti expect lebih sama dia, karena dia salah satu talent bagus, talent besar, dan dia punya nama gitu. Tapi ketika dilihat hasilnya seperti itu ya mau gimana sekarang, mau didebat, wah ini begini, nggak susah juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin WWE kalau misalkan talentnya nggak jadi. Mungkin aja memang talentnya yang kurang nge-push gitu dirinya sendiri dan nggak masuk standar. Kan pasti masuk ke perusahaan itu kan pasti udah ada standarnya. Kalau masuk korporat tuh kan kayak KPI itu kan pasti udah diperhitungkan di situ. Ya teman-teman yang korporat pasti ngerti lah maksudnya apa. Tapi dan ternyata kan si Gable-nya nggak masuk. Terus gimana mau nyalahin perusahaannya? Nggak juga kan? Kalau perusahaannya udah ngasih standar yang tepat tapi ternyata pegulatnya nggak nyampe, sekarang mau salahin siapa? Mau nyalahin perusahaannya? Ya kalau misalkan dari 100 pegawai 90-nya bego kan berarti ya bisa aja nyalahin perusahaan. Atau mungkin ketika sosialisasi sebenarnya perusahaannya udah bener tapi nggak nyampe ke otak si pegawainya. Nah sekarang dari sekian banyak pegulat WWE yang dinyatakan kurang bagus berapa? Nggak ada sampai 10% kayaknya. Ada pun ya masih masuk KPI gitu loh. Ya kita sebut gitu lah. Masuk KPI terus sekarang mau nyalahin siapa? Itu aja. Kalau masih mau nyalahin WWE silahkan aja sih kalau kata saya. Cuman lebih ke dipikir lagi aja lah. Karena memang kalau framing tuh susah sih buat dibenerinnya kalau misalkan udah kekeh gitu kan. Kemarin juga. Kayak kemarin gontok-gontokannya AEW sama WWE gitu ya fansnya. Itu kan kayak beberapa pegulat NXT itu kompak, ada yang kompak pada cedera. Corajet, Nikita Lyons, Soruka, siapa lagi waktu itu, Wendy Cho, yang women's-nya yang laki-lakinya siapa ya, banyak lah waktu itu yang laki-lakinya tuh pada cedera. Dan AEW nyalahin apa, nyalahin keberadaan performance center karena ya pegulat tuh nggak butuh performance center, pegulat tuh butuhnya tanding. Tapi kan keberadaannya performance center buat apa? Buat memastikan si pegulat itu selalu dalam keadaan optimal dan terus dipantau setiap harinya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pegulat yang pada cedera, belum tentu salah performance centernya kan, karena yang cedera mungkin berapa? Nggak sampai 10% juga kan. Ini sebenarnya udah saya bahas di episode kedua Berita Gulat. Waktu itu saya ambil ibaratkannya itu kayak ngomongin kasusnya Barcelona. Nah, kasusnya Barcelona waktu zaman pelatihnya Ronald Koeman di era pandemi 2020-2021 lah. Sebelum ganti sama Xavi Hernandez. Waktu itu, zamannya Ronald Koeman, banyak yang cedera pemainnya. Bahkan sampai ada yang karirnya lagi naik, redup Pak, sampai sekarang. Siapa? Contohnya Ansu Fati. Nah, itu kan redup ya. Sampai sekarang belum masuk ke performa terbaiknya, walaupun sudah dipinjamkan ke Brighton. Belum bagus-bagus banget kayak pas awal-awal dia di Barca lah intinya. Terus pelatih ganti dari Koeman ke Xavi Hernandez. Masih banyak yang cedera juga. Ternyata masalahnya bukan di Ronald Koeman, bukan di Xavi. Setelah dicari, biangnya ada siapa? Fisioterapis ternyata. Fisioterapisnya ngaco. Ngasih trainingnya nggak pas sama yang sebenarnya harus kayak gimana. Gitu. Akhirnya apa? Fisioterapis dipecat, diganti sama orang bawaannya Xavi dan hasilnya mendingan gitu. Yang cedera juga kategorinya udah wajar-wajar aja. Oh ini cedera emang begini, bukan karena masalah latihan atau lain sebagainya. Dan sekarang sedang terjadi sama Manchester United, guys. Ternyata
banyak pemain cedera, baru sembuh cedera lagi, itu ternyata karena salah milih dokter medis. Jadi tahun ini dokter medisnya baru, musim ini tuh dokter medisnya baru, dan ternyata dia adalah bekas orang-orangannya Arsenal. Yang ternyata dia dipecat dari Arsenal karena apa? Banyak pemain cedera juga gara-gara dia gitu. Nah sekarang gimana? Masih mau nyalahin soal perusahaannya yang ngaco? Ya mungkin perusahaan ada salah juga di situ. Tapi kan kalau misalkan dari sekian pemain aktif yang yang harus inaktifnya itu nggak sampai beberapa persen, ya nggak sampai 50%, nggak sampai mempengaruhi overall dari performa yang harus dibutuhkan, sekarang nggak bisa nyalahin perusahaannya juga gitu loh. Ya ini balik lagi ke personil yang mengontrol si perusahaannya. Apakah manajemennya sudah tepat? Nah itu kan harus dijawab lagi sama perusahaannya, bukan sama kita. Ya udah, kita mah tinggal nungguin aja sih. Kalau misalkan ketahuan salah juga ya udah, nggak bisa nyalahin juga itu loh. Oke, ini balik lagi nih, ngomongin si Dave Meltzer ini nih yang mau framing WWE. Nah kemarin ternyata dia bilang Ivar Viking Raiders itu cedera. Tapi katanya, kata si Meltzer ini, cederanya itu cuman bagian dari storyline. Karena gitu. Jadi ya nggak lama, kalau misalkan di off itu nggak akan lama, jadi pasti balik lagi. Tapi ternyata dijawab sama Ivar di Twitter, dan dia bilang, iya aku cedera, ya aku harus inaktif, tapi aku nggak harus sampai yang operasi gitu. Dan memang dia nggak bukan bagian dari storyline, emang beneran cedera pak gitu. Dan ya sekarang gimana? Nah dua-duanya kan Viking Raiders kan udah inaktif nih. Eric udah dari lama, Ivar baru nih. Nah kapan dia baliknya nggak tahu gitu, belum ada kepastian kapan bakal balik. Tapi ya dengan cederanya Ivar yang dikatakan katanya bagian dari angle storyline, ternyata bukan, berarti kan sudah jelas seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya. Media-media gulat kayak si Meltzer, Sean Ross Sapp gini-gini tuh sebenarnya nggak begitu tahu apa-apa soal WWE. Ya saya juga nggak bilang saya yang paling tahu soal WWE ya, tapi gini, berita-berita yang masuk tuh kita nggak bisa nerima mentah-mentah juga. Jadi kayak kita juga harus tahu ini yang disampaikan sudah benar atau enggak, yang disampaikan sudah tepat atau enggak. Ya kalau enggak kan sekarang mau gimana? Apakah kita mau nyalahin perusahaannya karena ternyata nge-twist media biar medianya kegocek? Kan enggak gitu. Kan info A1 selalu dari yang punya info gitu, selalu dari perusahaannya, bukan dari itunya, bukan dari medianya. Sekarang media bisa apa? Media kan cuma nyari info doang. Soal benar atau enggaknya kan media juga belum tentu bisa klarifikasi full semuanya. Tanpa ngecek dari siapa? Dari official infonya juga gitu, dari orang dalamnya. Jadi kayak aduh, media-media kayak gini tuh lah. Ini juga saya besok tuh rencananya mau bahas soal si Tiffany Stratton. Itu cukup penting karena masih nyangkut soal topik yang saya singgung hari ini juga. Dan mungkin kalau misalkan yang nonton di YouTube sih harusnya lihat dulu video si Tiffany Stratton baru lihat ini gitu. Karena ini rencana baru diupload hari Kamis di di YouTube. Kalau di Facebook sih kan karena saya bikin live, jadi ketika live-nya udah kelar saya teman-teman bisa langsung lihat juga. Walaupun dikit 3 hari gitu. Ya, jadi Ivar juga karena dia ada main di WWE Speed, jadi posisinya dia diganti sama Apollo Crews gitu. Dan yang terakhir nih soal AEW. Kita ngomongin yang tadi di awal, udah singgung soal WWE sudah fix rencana sampai 2025 deal TV-nya seperti apa udah dijelasin. Walaupun yang Raw itu bukan dia TV ya, pasti dia streaming gitu karena sama Netflix. Sekarang AEW gimana? AEW yang terbaru itu arsip pay-per-view-nya sudah mulai dimasukkan ke Fight atau apa? FITE nulisnya. Udah dimasukin ke arsipnya, ada namanya itu Trailer TV. Nah, itu Trailer TV itu fungsinya di Fight itu buat kayak arsip bukan file ya. Arsip tayangan yang lama lah, yang udah lewat gitu. Nah, ini dimasukin ke Fight gitu. Lewat nanti ada di bagian Trailer TV kayak gitu.
Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah, karena bentar lagi dealnya itu bakal tamat sama si Warner Bros. Udah mau 5 tahun. Sekarang pertanyaannya, apakah deal TV-nya akan diperpanjang sama Warner Bros. Atau bakal dibuang? Ini jadi sebuah pertanyaan besar. Karena apa? Satu, bukan deal. Hasil dari AEW itu, secara rating TV, itu selalu declining. Declining itu dalam artian apa? Jadi angkanya itu tidak pernah stabil atau di atas lah. Jadi selalu malah turun gitu, malah secara stagnan, bukan naiknya stagnan. Kalau sekali turun terus gitu. Jadi bahkan kemarin aja itu masuk ke penonton dengan rating terendah lah. Biasanya sudah dari awal tahun ini sekitar 800.000 terus. Jadi nggak pernah di atas 900.000. Nah, sekarang itu dia udah masuk ke angka yang paling rendah, yaitu 670.000 kalau nggak salah. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan rating TV yang selalu declining itu, apakah Warner Bros. Akan mempertahankan AEW? Saya rasa, iya. Saya rasa masih mempertahankan. Kenapa? Jadi saya spill sedikit soal bagaimana Warner Bros. Memberikan deal terhadap perusahaan-perusahaan yang mau masuk ke tayangannya dia. Jadi, sistemnya itu bisa beli, bisa tender. Beli gimana? Ya kalau misalkan ada perusahaan yang mau bayar, yang pasti masuk gitu. Gampang masuknya kalau ke Warner Bros. Yang susah itu soal bakal masuk di yang mana gitu. Kayak AEW juga kan awal di TNT ya, si Dynamite itu. Tapi kan setelah setahun kurang kalau kayaknya, itu kan dipindah dari TNT ke TBS. Yang dikasih di TNT apa? Rampage-nya. Dan kemudian Collision-nya yang dibikin di 2022 itu masuk ke TNT. Sementara Dynamite yang awal di TNT karena mungkin kurang menjual, dan ya lebih menjual sih itulah. Lebih menjual tayangan yang lain, NFL, NBA dan lain sebagainya, NHL. Yang mungkin lebih menjanjikan itu ya akhirnya mau nggak mau dipindah ke TBS gitu, karena TBS itu satu tier di bawahnya TNT gitu. Karena TNT itu top tiernya punya Warner Bros. Dan TBS itu yang cukup baru dan ada di bawahnya. Kemudian deal TV, rumor TV dealnya AEW ini sebenarnya udah keluar dari tahun lalu, awal Mei tahun lalu gitu. Jadi katanya ada deal AEW sama Warner Bros. Itu angkanya bisa sampai 1 miliar US dollar. Gede banget kan? Yang mana si WWE aja dengan progres yang sudah cukup lama itu cuma dapat 10 miliar US dollar gitu. Sekarang AEW bisa dapat segitu dengan waktu yang sangat cepat. Apakah ini mungkin? Mungkin aja sebenarnya. Tapi kan faktanya ketika kita lihat secara rating juga AEW nggak begitu bagus gitu. Sehingga kalau misalkan ada deal, saya curiganya ya, saya nggak bilang benar. Curiganya adalah beli TV deal. Gitu. Curiganya adalah beli TV deal. Karena tadi saya udah bilang ya, cara masuk untuk menayangkan tayangan TV di Warner Bros. Itu ada dua. Satu, beli. Dua, tender. Tendernya gimana? Jadi, si Warner Bros. Ini, entah Warner Bros. Yang bikin, atau Warner Bros. Yang nyari gitu. Jadi ada tender, misalkan tender buat tayangan ini. Nanti dicari mana yang lebih bagus. Kalau ada yang lebih bagus, Warner Bros. Akan masukin di situ. Contohnya apa? Yang umum-umum kayak NBA, NFL, NHL, dan lain sebagainya. Itu kan karena tayangan itu top tier-nya di US soal olahraga, akhirnya kan dicari kan. Pasti banyak yang nonton juga. Warner Bros. Pasti masuk kan, nanti buat nayangin di mana, TNT kah, TBS kah, di mana kah, nggak tahu ya, karena banyak juga nih kebetulan channel Warner Bros. Tinggal mau ditayangin di mana gitu. USA Network juga pasti ngejar, NBC Universal pasti ngejar, dan lain sebagainya. Itu pasti pada ngejar juga gitu. Sekarang kan pertanyaannya, apakah yang mana yang dapat gitu. Dan mungkin tadi kan saya bilang tender, yang pertama itu adalah ketika Warner Bros. Yang nyari, yang masukin dia ke tender. Yang kedua adalah Warner Bros. Yang bikin tender. Apa? Jadi kalau misalkan teman-teman lihat film ya, ini saya agak melenceng sedikit dengan ngomongin film, tapi ya ini biar lebih gampang aja dalam memahami bagaimana TV-nya AEW itu seperti apa gitu.
Ini kalau misalkan saya bahas sedikit, si Warner Bros ini, jadi sebenarnya dia juga bikin tender. Bikin tendernya apa? Dia pengen bikin ini, pengen bikin acara A, B, C, D. Nanti dicari mana yang mau produksi, mana yang bisa masukin gitu. Yang paling menjanjikan pasti di ACC sama Warner Bros. Salah satu contohnya apa yang saya berani bilang itu kenapa bisa dapat karena tender? Black Adam. Black Adam itu sebenarnya dapat dari tender. Makanya kenapa Black Adam yang mainin The Rock gitu. Makanya kenapa Black Adam itu ya The Rock banget. Kenapa? Karena memang sama Warner Bros-nya ditenderin gitu. Jadi kayak yang mau bikin siapa gitu. Jadi ini ya posnya di CEO. Yang posnya di CEO itu tapi sebelum yang James Gunn. Kan ada beberapa tuh Shazam, Black Adam. Kalau yang series itu Peacemaker ya itu tuh itu sebenarnya hasil dari tenderan semua gitu. Yang produksinya siapa? Makanya kayak luas banget gitu si produksinya, jadi kayak berdiri sendiri aja. Nah, Black Adam juga kebetulan berdiri sendiri. Yang pegang siapa? The Rock waktu itu lewat Seven Bucks Production. Nah, si The Rock ini waktu itu dia tuh sebenarnya kayak di awal tuh kan sama Warner Bros tuh briefnya udah kasih tahu. Briefnya tuh kayak gini. Kamu nanti kerjanya seperti ini. Kemudian nanti harus ada koneksinya seperti ini, dijelasin sebenarnya. Tapi The Rock-nya nggak mau. Kenapa? Kebetulan juga. Jadi gini, eksekutif produsernya Black Adam itu siapa? Itu adalah orang-orangnya Seven Bucks Production. Siapa orang-orang Seven Bucks Production? The Rock sama istrinya. Jadi sebenarnya ya hasil produksinya adalah hasil produksi dari otak-otakannya The Rock sama orang-orang di sekitar Seven Bucks Production itu. Jadi makanya kalau misalkan lihat Black Adam itu hasilnya ngaco gitu ya, nggak sesuai yang diharapin sama orang banyak, katanya tidak nyambung sama Shazam lah, Black Adam-nya terlihat ingin jadi protagonis lah, masukin Henry Cavill sebagai Superman lagi kah, atau apapun itu sebenarnya faktanya adalah memang akal-akalannya The Rock gitu dari awal. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena memang dari Warner Bros-nya sendiri juga dilepas gitu. Jadi ketika sudah jadi pun ya udah Warner Bros nggak bisa ngapa-ngapain gitu dari situ. Karena memang udah keburu masuk mau ngapain gitu. Kita juga nggak bisa apa-apa. Kayak gitu. Nah sekarang AEW nih, kita balik lagi ke AEW. AEW dengan rating yang terus nge-decline itu, kenapa bisa stay? Ya karena lagi-lagi sebenarnya Warner Bros itu mau AEW segimanapun mereka tetap untung. Kenapa? Kayak ini sih kayak apa ya? Kita bayangin lagi deh kayak apa? Kayak WWE ngadain tour sekarang gitu. Kayak WWE ngadain pay-per-view atau PLE atau apapun lah istilahnya ya. Jadi yang keluar US tapi yang keluar US atau yang ditenderin acaranya. Ngadain acara yang ditenderin itu tuh apa? WWE dapat untung. Tapi WWE dapat untung dari apa? Dari dua. Satu, dimodalin sama pemerintah, sama pejabat yang berwenangnya ya, yang menangin tendernya. Yang kedua, dari mereka jualan. Nah, sekarang WWE-nya diganti sama Warner Bros. Si pejabat atau yang pemenang tendernya itu ganti sama AEW. Kayak gitu aja lah. Gampangnya. Jadi makanya sampai sekarang AEW masih nombok gitu. Karena apa? Faktanya memang sampai detik ini AEW itu bahkan belum BEP gitu. Bukan lagi belum untung, belum BEP, break even point. Jadi ketika pendapatan dan pengeluarannya seimbang, belum sampai situ. AEW itu masih nombok. Nomboknya dari siapa? Pakai nanya uangnya siapa gitu. Memang angkanya sudah mulai makin kecil, tapi kan tetap aja keluarnya gede-gede. Jadi sekarang ya, kalau misalkan ngomongin soal AEW dapat deal TV nggak nih? Ya nggak tahu. Mungkin sih tetap dapat. Tapi pertanyaannya, dapatnya kayak gimana nih? Karena katanya nih saya baru denger juga sekitar beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu lah kalau nggak salah. Itu katanya AEW mau ngadain show tambahan lagi. TV loh, TV. Jadi kan udah ada Dynamite 2 jam, Rampage 1 jam, Collision 2 jam.
Udah 5 jam kan, nambah lagi show-nya nggak tahu, katanya sih dipasangin buat ngelawan langsung keberadaannya Raw. Tapi apakah bakal menang nggak tahu, saya nggak akan komen ini bakal menang, ini bakal kalah, saya nggak akan mau komen itu. Tapi yang jelas sih resiko sih ini ya lagi-lagi lah ya, apakah Tony Khan tetap rela ngeluarin uang segitu banyaknya. Ya sekarang sih balik lagi aja, karena Tony Khan ini juga sebenarnya udah cukup diprotes banyak orang gitu, bukan saya yang protes loh ya, jadi saya juga lihat itu protesan dari banyak orang itu, bahkan jauh dari beberapa tahun yang lalu gitu ya, dari 2-3 tahun yang lalu itu sudah oleh diprotes oleh fans-fansnya Fulham. Diprotes sama fans-fansnya Fulham, kenapa? Ya Fulham gak keurus pak, tahun ini aja keurus itu sebenarnya bukan karena Tony Khan yang turun tangan, tapi karena keberadaan si pelatihnya siapa, Marco Silva. Jadi AEW bagus karena adanya AEW lagi salah Fulham itu bagus karena adanya Marco Silva gitu. Jadi bukan gara-gara Tony Khan ngasih uang, Tony Khan nyuntik ini itu, tapi karena memang si Marco Silvanya juga pinter. Ya ini mirip kayak inilah, Liverpool bagus bukan gara-gara FSI tapi karena Jurgen Klopp gitulah. Kayak gitu sebenarnya cara mudah memahami si kondisinya AEW ini. Ya sebenarnya udah saya terlalu banyak ngejelasin AEW sih, karena ya tapi gimana, AEW ini sebenarnya menarik loh buat dibahas, tapi ya gitu sebenarnya menarik buat dibahas, tapi bukan saya pengen ngomongin yang bagus-bagusnya, tapi malah jadi suka keluar yang jelek-jelek, karena ya memang dari awal juga masih ada beberapa yang berantakan side-nya. Saya juga bingung mau belanya di mana. Nggak mau ngatain juga gitu, cuman ya bahaya aja sih. Saya sih khawatirnya gini, lama-lama sebenarnya dari hari pertama pun nasibnya AEW itu cuma di tangan satu orang. Siapa? Tony Khan. Jadi kalau Tony Khan in case besok itu narik uangnya, ya udah AEW bangkrut. Selesai. Udah nggak ada lagi nih namanya AEW gitu. Makanya saya khawatir gini. Nih buat teman-teman sesama penonton pro wrestling ya, yuk kita coba inilah, bukan berbenah ya apa gitu, kita juga harus turut aktif gitu, masih tahu nih kayak gini gitu. Ya mungkin memang nggak didengar amat, tapi ya seenggaknya kita nggak asal menjilat gitu. Karena juga saya jujur aja ngomongin soal saya sukanya WWE memang gitu, dan AEW saya udah lama nggak nonton. Saya mungkin nonton lagi pas Forbidden Door doang karena ada New Japan gitu. Nah ini kan yang minus ini kita harus aktif gitu, harus aktif ya, ngomong aja gitu. Jadi WWE kurangnya begini, AEW kurangnya begini. Kalau misalkan ada yang nonton New Japan kurangnya begini, TNA kurangnya begini. Nah, karena kalau misalkan teman-teman ngomongin soal ya ini bagus, ini jelek gitu, lihat TNA sekarang. TNA itu bulan Januari yang beli pay-per-view buat nonton di rumah 100.000. Bulan April itu kan pas yang Januari itu apa ya, Hard to Kill, Rebellion bulan April yang beli berapa? 500. 100.000 ke 500. Jeblok banget gitu. Itu semua gara-gara apa? Gara-gara satu orang yang lagi beneran benahin si TNA dari nol dipecat. Si Scott D'Amore itu dipecat, dan gantinya adalah orang bisnis yang belum tentu relate juga gitu. Memang secara finansial mungkin bagus, tapi nggak relate gitu sama dunia gulatnya. Nah kita butuh yang balance gitu. Dan buat saya sih sekarang WWE udah agak mendingan gitu dengan nunjuk Nick Khan sebagai orang bisnisnya, Triple H dan Stephanie McMahon itu sebagai orang kreatifnya gitu, sebagai orang yang berhubungan langsung dengan dunia gulatnya, yang mana dua-duanya sama-sama relate nih. Nick Khan seorang bankir, Triple H seorang booker, seorang kreatif, mantan pegulat. Stephanie McMahon juga sudah punya ilmunya gitu langsung dari bapaknya gitu. Nah sekarang nih tinggal AEW nih. Saya sih masih ngarep banyak sebenarnya sama AEW gitu. Jadi walaupun kemarin saya bikin video selesai itu AEW, tapi saya juga sebenarnya sayang gitu. AEW ini masih punya chance yang bagus dan ya menjanjikan lah buat saya gitu di dunia gulat. Tapi kalau misalkan gini-gini terus sih takutnya sih lama-lama saya juga emang beneran males gitu. Ya khawatir juga sih lama-lama ya, apakah fenomena ini akan terus berlanjut. Mudah-mudahan sih enggak, karena takut saya sih kalau ngomongin soal AEW ini lama-lama
fandomnya agak keras, agak hard banget lah. Saya pernah loh komen dikit soal AEW, ya komen soal Okada itu gak usah khawatir bakal gulat di mana. Ternyata dihujatnya gara-gara apa? Ya kan kita juga gini ngomongin Okada begini. Enggak, dari awal juga saya udah bilang Okada tuh gak usah panik lah kalian sama Okada. Nah Okada mau kemana-mana juga bakal main. Mau di WWE kek, mau di NXT, mau di WWE mulainya dari NXT dulu kek, mau di AEW mau kayak gimana kek, atau mungkin bahkan tiba-tiba ngambilnya ke TNA gitu. Walaupun nggak mungkin ya. Atau nanti tiba-tiba ngambil TNA, ya buat saya sih gak ada masalah, karena apa, ujung-ujungnya Okada tetap main. Yang bahaya itu adalah ketika keputusan yang Okada ambil ini malah berdampak buruk sama siapa? Karir istrinya. Karena saya udah jelasin juga sebenarnya di videonya gitu. Cuman saya jelasin lagi sedikit nih. Kenapa saya bilang waktu itu AEW lebih bagus buat diambil di waktu itu? Kenapa? Karena istrinya sekarang lagi ada programnya besar. Itu apa? Program dia sebagai penyanyi sudah 10 tahun. Sekarang gini, kalau misalkan Okada masuk ke WWE itu di-cut semua. Tanpa kecuali langsung di-cut semua, dan istrinya nggak bisa ngasih goodbye ke penonton-penontonnya, ke fans-fansnya gitu. Yang mana itu berdampak besar karena istrinya itu jauh lebih besar daripada Okada gitu. Kalau secara nama panggung. Ini kalau ada yang mau mendebat silahkan sih, cuman saya emang ngomong fakta aja sih. Kalau buat yang ini berani aja diadu gitu. Nah, sekarang gini, kalau misalkan si Okada itu nggak tiba-tiba ngambilnya WWE, tapi tanpa pertimbangan yang cukup matang gitu ya, khawatirnya adalah tadi gitu, karir istrinya malah hilang, belum sempat perpisahan dan lain sebagainya gitu. Sekarang kan ujung-ujungnya apa? Ketika ngambil AEW kan tetap pindah juga, tapi kan ketika pindah programnya semua udah jalan sampai ke ulang tahunnya istrinya gitu, semuanya udah beres gitu. Nah, jadi nanti pas musim panas kita bulan Juli atau bulan Agustus sudah pindah ke US secara full gitu. Itu ya, mudah-mudahan ngerti semuanya. Oke, saya pasti nggak ada yang nanya sih karena ini nggak ada penontonnya. Cuman gini, buat teman-teman yang di YouTube silahkan komen kalau misalkan ada kritik, saran dan lain sebagainya, atau mau komenin soal berita-berita yang tadi saya sampaikan dan saya bahas juga, itu silahkan di komen. Saya tuh kayak beberapa hari kemarin tuh sempat dapat komen itu cukup spam gitu. Komennya tuh sama gitu, cuman kayak dibedain gitu. Ada yang pakai kutip lah, ada yang pakai emot inilah, ada yang ditulisnya jadi kapital lah, dan lain sebagainya. Itu saya udah hapus semua, agak balas soalnya. Nah, gini, ya bolehlah komen itu, tapi jangan komen yang spam ya gitu. Komen spam itu ya kayak diulang-ulang gitu kata-katanya. Tapi kalau misalkan mau komenin soal si isunya sih saya senang-senang aja, dan saya akan respon kok. Entah mungkin responnya apakah saya like atau saya ikut komentarin ya. Tapi saya sih sebisa mungkin akan langsung respon cepat gitu ya. Jangan lupa like dan share videonya jika bermanfaat. Apakah teman-teman suka dengan format seperti ini? Silahkan di komen ya. Terus ngasih tahu aja, saya live setiap hari Senin di sini di akun pribadi saya, akun FB. Kenapa? Karena ya biar ini aja. Di YouTube belum bisa, soalnya kalau di YouTube itu butuh minimal 50 subscriber untuk live di HP. Saya belum bisa live di laptop karena memang belum bisa di laptop atau di PC karena memang lagi bermasalah, dan juga toolsnya belum siap gitu, sehingga sementara masih baru bisa di HP, dan itu juga bisa di Facebook gitu. Soalnya kalau di YouTube itu butuh minimal 50 subscriber. Itu juga jangan lupa subscribe My Wrestling biar nggak ketinggalan update-update berikutnya. Itu aja dulu buat live hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di live berikutnya dan di video-video berikutnya. Besok saya bahas Tiffany Stratton, nasibnya seperti apa. Hari Rabu, Kamis, Jumat saya belum tahu, tapi yang jelas besok sudah fix idenya akan itu, dan yang hari Kamis sih yang jelas re-upload ini di YouTube. Oke, itu aja dulu. Semoga kita bisa bertemu kembali di live berikutnya. Sekian.